Aman? Udah. Udah nyala lampunya kan? Merah. Ya. Opening dulu, Kus. Halo semuanya, selamat datang di podcast yang belum ada namanya, belum ada konsepnya, dan tapi udah ada orangnya. Bagus ya? Bagus, cuma kita masih kekurangan orang. Ya. Sebenarnya kita pengen rekrut satu lagi. Bagi kalian yang mau join bisa kirim link di bawah Wah ini. bener, kalau misalnya kalian pengen join, boleh. Nanti kita bakal kirim link ke podcastnya Radit. Jadi nanti bakalan diundang sama podcast Radit. Kalau kita sih enggak. Iya. Kita butuh orang karena teman kita lagi belum datang. Minggu depan kayaknya ada datang. Nggak tahu lah. Tapi dengan kekuatan editing, Dia akan ada di sini. dia akan ada di sini. Tergantung nanti siapa yang edit. Jadi Oh iya, oke. Kalau Belum gitu tahu, kan? tidak jadi. Oke. Oke, selamat datang di Di podcast yang belum ada namanya, belum ada konsepnya, tapi udah ada orangnya. Dan juga belum ada judulnya. Di podcast yang belum ada namanya, belum ada Konsepnya, konsepnya dan tapi udah ada orangnya. Bagus tuh. Tapi kita belum ada nama podcastnya apa gitu. Kita belum ada identitasnya. Podcast belum ada namanya. Ya, betul. Hari ini Sabar dong. Oh Kita iya kenalan salah. dulu. Oh. Bersama gua Bungkus Dan saya Hendra Wijaya. enggak. Gua lagi nggak dapet nih sebenarnya. Kalau gua namanya Bungkus jelas ya Bungkus. Bungkus. Kus namanya. Kus. Kalau gua kan Anggi. Nah, Hmm. Bunggi. Nggak ada pancelannya. Bersama gua Bungkus dan juga Anggi bersama kameramen kita Farel. Nama panjang lu siapa sih? Jeremy, Farel, Lionel. Nggak terlalu penting, jadi kita mau masuk ke topik ya. Topiknya hidayat lagi. Waduh. Oh, topik. Hah? Oh, topik hidayat. Main bultang dong. Gue suka main bultang sih. Lo main bultang nggak? Sama gimana? Kita bahasnya itu gimana? Main bultang. Oh, iya. Bultang juara aja kemarin. Kan dia ginting sama Gres Sapri. Itu yang bahas ini bagaimana? Iya, Olimpiade kan menang kan. Iya sih benar. Nah, ngomong-ngomong Olimpiade. Bridgingnya apaan itu? Bridging apaan? Kan kalau misalnya Olimpiade biasanya kayak atlet-atlet kita kan banyak tuh diposting gambar-gambar mukanya di sosial media sama netizen gitu. Tapi beda. Atlet-atlet itu kan kalau misalnya juara diposting sama netizen Betul. muka atletnya. Betul. Tapi kalau politikus muka politikusnya yang lebih gede dari atletnya. Itu poin pertama. Kita masuk ke poin kedua. Di mana kita pengen ngebahas tentang wisuda. Bukan Ya. bukan atlet sebenarnya. Kita Biasanya kalau misalnya atlet kan posting di Instagram orang-orang kan mukanya. Sekarang kalau misalnya orang yang wisuda juga diposting. Dan biasanya mereka juga dikasih gift. Dan didoakan supaya sukses. Karena kita tahu orang wisuda itu belum tentu sukses, makanya perlu doa. Jadi sebenarnya sekarang ini musim-musim dimana kita lagi banyak yang pesta kelulusan. Iya. Nah, gitu. Kita bikin syuting podcast ini pas banget sama orang-orang yang lagi sidang. Dan pas dengan 17 Agustusan. Kemarin 17 Agustusan. Iya, makanya tadi ada atlet-atlet kita. Iya benar. Iya Betul. benar. Ada jadi Nyambung aja. iya benar. Bisa nyambung ya? 17 Agustus kita dihadiahi oleh atlet-atlet kita yang sudah Berjuang. juara dan berjuang dan juara dan ada beberapa yang juara itu. Dan juga dihadiahi oleh pemerintah kita bansos yang sudah Emang bener? ada. Beneran? Ada kan hadiah bansos? Enggak ya? Gue gak tahu Ya sih. oke nggak masalah. Gue anak yang ansos, gue di rumah doang, gue gak tahu berita. Makanya lu perlu bansos. Kalau lu ansos, lu perlu bansos. Dibantu sosial lu. Oh. Karena kan lu antisosial. Dibantu Perlu dibantu. bersosialisasi. Bener. Makanya gue di sini sekarang untuk membantu jiwa sosialis gue. Sosialis. Sosial aja. Oh iya. Nggak usah pakai is. Tapi intinya di sini kita banyak bahas tentang wisuda. Nah, Kenapa wisuda itu mesti dikasih gift dan kenapa mesti diposting? nah, Terutama karena pandemi ya. Terlepas dari karena pandemi, kenapa mesti diposting Instagram dan di replay gitu doang udah? Masih Iya. ngerti gak sih? Kayak lu broadcast terus di copy broadcast lagi ke yang lain gitu. Kayak misalnya ada yang ulang tahun, ada yang ngucapin happy birthday Kus. Ntar ada lagi tuh yang di bawah
sama juga ngucapin happy birthday kus bla 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 dengan yang di atas. Dia cuma ngopi doang. Kurang lebih sama kayak gitu. Fotonya yang dipakai sama Oh iya. gitu. Iya bener sih. Di setiap postingan. Iya. Nggak ada effort untuk kita foto bareng, nggak ada tuh kita effort kayak gitu. Kan lagi pandemi. Bener. Saya yang salah. Apa sih? Bener, saya salah. Gimana nih Bapak ini? Tapi untuk orang yang jiwanya introvert, menurut gue penting nggak penting sih ngasih gift-gift kayak gitu sih. Bener. Kayak apaan sih buat apa gitu loh. Gue nggak ada Sebenarnya kepikiran bukan introvert doang sih. Kalau misalnya orang yang tidak punya jiwa sosial. itu untuk perumpamaan saya doang sih Pak. Iya, maksudnya kalau misalnya memang orang yang tidak punya jiwa sosial ya nggak bakalan kepikiran juga. Kayak misalnya nih beberapa hari ini kan banyak yang wisuda. Kita mikir kenapa mereka mesti dikasih gift dan kenapa mereka mesti diposting di story. Kenapa enggak chat aja gitu loh. Atau enggak kayak kasih bentuk kehadiran. Tapi kan kehadiran pandemi ya. Lu bisa mikir gak gini? Lu bisa mikir gak? Kalau misalnya lu posting di story, terus orang yang belum lulus ngeliat, lu bisa bayangin gak gimana perasaan orang yang belum lulus kayak gimana? Oh ini keresahan lu Gi. Sebenarnya bukan cuma keresahan saya, tapi Anda juga. Aku sih biasa aja sih. Oh lu biasa aja? Iya, karena emang lu gak punya malu aja lu. Enggak, karena emang tiap orang kan punya kebebasannya gitu. Punya Media sosial mereka masing-masing benar. gitu. Punya hak dan masing-masing. Bener sih, bener. Tapi ya itulah namanya juga orang berpendapat. Iya, tuh. Kenapa mesti diposting dan ya maksudnya foto yang diposting itu sama. Istilahnya tuh kalau misalnya gua ngeliat ya teman-teman gua misalnya lu lulus nih. Terus yang diposting lu lagi begini. Nggak tahu nih lu lagi ngedukung capres nomor 2 apa gimana gua ngerti. Cuma lu lagi kayak gini nih misalnya nih. Ya kan? Ya. Lu kayak gini nih. Nanti di teman gue yang lain juga lu kayak gitu juga. Jadi istilahnya gue cuma lagi ngeliatin ya udah hidup gue kayak lagi ngeliatin lu begini nih. Lihat nih. Udah. Jadi dong. Maksud gue kenapa Mungkin emang nggak ada stok foto lain kali. Iya maksud gue kenapa nggak diucapinnya di apa namanya di terlepas dari ini kebebasan berpendapat ya. Iya. Kenapa tidak diucapkan personal aja? Japri gitu. Udah. Bro, apa namanya? Congrats ya udah lulus. Kayak gue misalnya kasih viral. Gue juga ngucapin. Rel, bangsat lu kok lu duluan gitu kan misalnya. Sama nih gue ngucapin gitu juga. Anjing lu lulus ngambil naik motor gue lagi. Iya. Ya gitu lah. Maksudnya lebih ke arah ini ya, kayak ngechat pribadi gitu, tapi nggak usah di-share di story gitu dengan foto yang sama gitu kan. Sebenarnya nggak salah. Nggak salah, tapi agak nge-spam aja sebenarnya. Gitu. Cuma emang nggak salah. Dan gue tuh orang yang cukup mendukung orang-orang yang seperti itu. Biarkan mereka berekspresi. Maksudnya kebebasan berpendapat ya udah nggak masalah. Tapi gue cuma mempertanyakan kenapa mesti diposting itu doang. Dan kenapa mesti dikasih hadiah? Misalnya kalau misalnya kemarin nih tadi kan kita ngomongin soal Grace Apri. Kalau misalnya mereka juara mengharumkan nama Indonesia. Nama Indonesia. Nama bangsa dan Indonesia tercinta. Negara. Bangsa dan negara diharumkan oleh mereka. Betul. Itu dikasih hadiah 250 juta, 500 juta, lu pengen kasih poki juga nggak masalah. Oh, ya segede gitu ya? Wih, buset. Kemarin ada yang ngasih outlet lu. Arif Muhammad ngasih outlet gitu kan. Bakso aci. Gila lu. Gue bilang, ya ampun, orang tuh juara pengen menikmati. Ngerti kan lu? Orang juara pengen menikmati hidup dikasih pikiran sama Arif Muhammad lu. Malah disuruh mikir jualan gitu. Orang mah udah bidang bisnisnya gitu kan. Bukan bisnis lagi. Bidangnya kan olahraga, malah disuruh marketing. Kan goblok gitu. Enggak apa-apa. Maksudnya Arif Muhammad bagus. Kebebasan berekspresi. Iya, maksud gua Arif Muhammad bagus ngasih outlet, tapi tolong kasih karyawannya juga. Jangan cuma dikasih outlet doang. Takutnya bukan apa-apa. Takutnya ntar Grace Apri kayak nakan malah jadi tukang bakso aci gitu maksudnya. Tidak jadi mengharumkan nama bangsa Indonesia lagi. Tapi ya bagus ya masalah. Itu Arif Muhammad bagus.
Oh ngasih, mungkin maksud Arif tuh kasih pendapatan sampingan lah. Bisa. Tapi jangan juga dia sendiri yang disuruh jualan. Lu mesti kasih seenggaknya karyawannya lah gitu kan. Kasih bantuan. Iya. Gue pikir ada karyawan gitu. Gerobaknya doang. Gerobak, pakai gerobak lagi. Gerobak bakso acinya doang. Itu mah nggak usah dikasih, mereka bisa beli sendiri. Jadi gitu, maksud gua kenapa orang-orang ini mesti dikasih juga. Kalau misalnya kayak mengharumkan nama bangsa itu menurut gua fair, karena mereka mengharumkan sesuatu. Hal yang wajar juga. Iya. Kayak lazim gitu loh. Tapi maksud gua kenapa mesti ada motor tuh. Kayaknya juga nih motor. Motor bagus. Iya. Maksud gua kenapa mesti dikasih gift gitu? Mungkin karena gua orangnya bukan orang yang suka dikasih gitu ya. Mungkin Oh lo kalau misalnya dikasih sesuatu nggak suka? gue nggak terlalu demen dikasih sesuatu sih, makanya kalau misalnya gue ulang tahun gue tuh nggak terlalu suka dikasih surprise. Gue pernah satu hari, ini beneran gue cerita. Serius. Ini beneran ini gak tau ya ini lucu apa gimana ya, cuma satu hari gue ulang tahun. Terus temen gue pengen ngasih surprise ke gue, tapi gue udah tahu, jadi gue udah tahu dia pengen ngasih surprise. Kita pengen ketemuan di satu tempat lagi tuh, ternyata dia udah ngumpulin anak-anak yang lain. Terus saya ini memang mohon maaf kepada teman saya saat itu ya. Saya saat itu sudah tahu Anda mau memberikan surprise kepada saya. Saya malah menghindar. Jadi mereka sudah siap di satu tempat. Saya udah ngelewatin itu tempat. Udah ngeliat oh mereka ada di situ. Gua udah ngelewatin itu tempat, gua nggak langsung ke itu tempat. Tapi gua lurusin dulu gua. Terus? Gua lurus, dia udah pada capek tuh nungguin gue. Ini beneran. Jadi gue kayaknya gue kejahat banget sih kayaknya. Tapi akhirnya lo datang atau enggak? Akhirnya gue datang. Tapi Akhirnya gue rada datang lama. dengan mereka yang udah bete kayaknya. Gue datang, ya udah. Mereka kasih gue surprise segala macam. Tapi gue tuh bukan tipe orang yang suka dikasih surprise gitu, karena buat gue susunan apa namanya jadwal gue satu hari itu biasanya udah pas. Lo atur gitu Iya. sedemikian rupa ya. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal lain, jadinya malah ngerusak susunannya nanti, ngerti gak maksud gue? Oh iya paham. Itu. Tapi Nah itu juga mungkin yang mendasari kenapa gue kayak ngeliatnya sebenarnya nggak salah orang naik motor di depan. Sebenarnya nggak salah. nggak salah. Sebenarnya nggak salah orang ngasih gift ke orang yang wisuda, nggak masalah. Gue juga nggak ada masalah. Cuma kenapa mesti dikasih? Gue cuma nanya kenapa. Apakah untuk penghargaan aja? Apakah untuk ya udah selamat lo untuk lo yang udah ini gue kasih. Tapi bukannya mestinya yang ngeraktir tuh yang Wisuda. yang wisuda. Anda harusnya menraktir kita. Iya. Harusnya gitu. Kameramen, main HP mulu kerja. Gak gue Padahal gak digaji. Padahal gak digaji sama orang. Kacau banget lo. Udah pakai kameranya, pakai tempatnya. Enggak, gue bercanda. Itu. Ya mungkin kalau menurut gue ya, itu sebagai bentuk apresiasi sih. Terus kalau misalnya gue di posisi yang dikasih nih, gue yang dikasih, mungkin karena gue nggak Kalau sejahat. misalnya itu bunga ditaruh samping, oke juga tuh. Tapi nanti aja. Ayo lanjut. Mau gue ambilin. Ntar aja udah. Kalau misalnya di posisi gue yang dikasih nih, mungkin gue nggak sejahat lu sih. Iya. Mungkin karena lo Iya nggak biasa. benar. Karena waktu itu gue masih terlalu muda. Sekarang juga masih muda sih, masih 20-an. Jujur sebenarnya pas lu cerita gitu gue iri sih. Lo kepikiran kan nggak sih orang-orang yang nggak pernah dikasih surprise sama teman-temannya? Gua tuh kayaknya surprise temen gue tuh baru itu deh. Apa gue lupa ya? Nah, gimana? Untuk gue Kayaknya nggak terlalu berkesan gitu buat gue. Gue nggak pernah disurprisein, padahal gue Serius pengen ya? banget tuh. Iya serius. Ya Serius. ampun, terus lu Sedih banget kan? ulang tahun Enggak, kapan? gini. Gue di posisinya tuh gue ikutan surprisein temen gue. Tapi gue tuh nggak pernah disurprisein sama teman-teman gue gitu, paham gak sih? Nah, gue gak pernah nyerpresin orang sih. Kalau gue pernah, karena dengan dalam hati berharap, ayo dong surprise. Ternyata tidak ada yang datang. Gue udah siap-siap waktu hari ulang tahun, gue udah jaga-jaga gitu kan, nggak Bentar, ada tuh. setahu gue nih kameramen lu kan lumayan dekat sama lu kan? Iya, bangsat. Seenggaknya, tapi seenggaknya ada yang ngucapin kan? Ada. Kalau ngucapin ada? Ucapin mah ada. Nggak masalah. Ya dong. 1-2 orang lah.
Gak ada. Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya emang Jujur nih ya, gue satu podcast sama lu aja nih sekarang nih nggak tahu ulang tahun lu kapan. ya nggak apa, gue juga nggak tahu lo kapan sih. Apa gue tebak nih, bulan September. Enggak, bukan. Dari bulan 1 sampai 6. Kenapa mesti digituin lo? Loh, itu tuh Kita menggiring. bentar, kita lagi ngomongin orang wisuda. Oh iya, orang wisuda, Kenapa orang jadi wisuda. ulang tahun? Nah, balik lagi ya. Kalau misalnya gue di posisi yang dikasih, ya itu sebagai bentuk apresiasi. Terus kan gue sempet tadi kita kan syuting ya. Terus kan gue bilang kalau misalnya gue orang yang menghargai kenangan, mungkin by memori gitu loh. Jadi gue menghargai itu sebagai sebuah kenangan gitu. Iya ya benar. Dan di story juga kan bisa jadi buat jadi kenang-kenangan buat gitu memori, loh. Buat memori gitu. Untuk benar kalau misalnya dikasih sih nggak masalah ya. Gue juga kalau misalnya dikasih gue nggak ada masalah. Maksudnya ya terima juga. Karena nggak sopan juga kalau tiba-tiba dikasih lu. Gak enak lah. Nolak gitu kan? Gak enak lah. Nggak enak juga. Tapi kalau pertanyaan gue cuma itu doang. Kenapa mesti dikasih? Kalau dibilang itu sebagai memori, kayaknya satu-satu akan lupa juga deh. Siapa yang ngasih lu? Iya nggak sih? Siapa yang ngasih? Oh kalau gue sih selalu ingat sih. Oh gitu. Biasanya tuh gue punya kebiasaan kalau misalnya gue dikasih sesuatu sama orang lain, itu gue simpen di satu tempat gitu loh. Biasanya gue simpenin. Kan biasanya orang ngasih tuh selain kado ada kertasnya gitu kan. Kayak ucapan. Bukan buke juga sih. Kayak ini lebih ke arah kartu ucapannya. Kan di situ ada nama dia kan. Lu tipikal orang yang nyimpen. Nyimpen. Jadi itu semua kartu, semua kertas yang ada tulisan nama dari siapa, terus ucapannya apa. Kalau misalnya nggak ada dari siapa? Ya Kan ada aja tuh tiba-tiba yang misterius gitu pernah kan. sih, nggak pernah sih. Gue nggak pernah ngalamin hal kayak gitu sih. Gue nggak seterkenal itu. Iya. Iya. Tapi gue selalu simpen. Dari dulu sih gue selalu simpen. Dan gue inget orang-orang yang berjasa. Maksudnya yang Kalau sekarang yang lu simpen udah ada berapa kira-kira? gue nggak tahu, gue nggak ngitungin cok. Tapi banyak. Tapi ada stoples gitu. Oh gitu. Itu apaan aja ucapan apa? Banyak ucapan. Lulus juga. Kayak kan biasanya kalau misalnya Ini dari dulu perspektif orang yang dikasih berarti ya? orang yang dikasih. Ya. Kan berarti menghargai. Kalau gue memang menghargai jadi satu kenangan. Waktu itu pernah gue dikasih gara-gara gue cerita sama teman dekat gue lagi capek banget gini segala macam. Dia ngasih gue vitamin, ngasih obat gitu-gitu. Terus ada note-nya. Ini waktu lu positif kemarin apa gimana? Bukan. Oh bukan? Bukan, udah lama. Gue pikir pas positif dikasih vitamin. Maksudnya atau apa gitu. itu kan sebuah hal yang simple tapi menjadi hal yang spesial karena gue ngerasa diperhatiin. Wuhuu gitu. Tapi nggak tahu sih, kan tuh karena gue menghargai orang. Iya benar. Dan oh iya berarti ini masuk ke dalam love language juga. Oh iya. Iya benar. Karena ada beberapa orang yang love language-nya yang kayak tadi, lu mesti dikasih gift, dikasih hadiah baru seneng. Ada yang cuma afirmasi, yang cuma diomongin, aku sayang kamu, langsung aja kewek gitu kan, gitu kan. Ada yang kayak gitu. Tiba-tiba, kenapa? Lagi-lagi Anda yang memulai ya. Nanti disensor. Anda yang mulai ya. Nah, itu kan bisa disensor. Ntar gue ngomong yang aneh-aneh. Lo yang mancing ya pokoknya. Ya ada orang-orang yang kalau misalnya love language-nya yang kayak gitu-gitu. Nah ada juga yang love language-nya mungkin ya tadi dikasih itu baru bisa merasa oh gue dihargai, oh gue Iya, merasa disayang, dicintai. kayak gitu. Termasuk sama teman-temannya. Iya betul. Tapi kalau yang diposting itu apa masuknya? Afirmasi, tapi kan bukan verbal secara itu verbal sih jatuhnya, cuma nggak diucapkan langsung dong. Kecuali dia bikin video terus selamat untuk Ya mungkin Gitu bentuk apresiasi lah ya. Kayak bentuk perhatian gitu loh. tapi kalau lu Dengan diucapin gitu walaupun di chat doang itu kayak ngerasa anjir ada yang perhatiin gua gitu loh. Itu masuk kalau di masuk chat love language masih gak sih? oke. Iya masuk love language. Love language apa aja sih anjir ada 5 kan? Ada yang verbal, ada yang affirmation, ada yang apa namanya gift, ngasih barang, terus sentuhan, lu mesti diginiin nih, baru bisa gitu kan. Gua gak biasa disentuh cowok. Tapi ya kalau misalnya orang itu ngerasa itu masuk love language gitu. Kayak diucapin dia merasa diperhatiin gitu loh. Ada Oh orang iya yang itu perhatiin masuk gua. love language. Masuk Itu kan? masuk ke affirmation. Kalau misalnya lu diucapin kayak gitu, tapi maksudnya Sejenak. gitu kan. Hening sejenak. Itu tadi sebenarnya kita udah ngobrol di dalam hati, dari hati ke hati.
Siapa tuh itu juga Tapi- jadi ini kali. Tapi lu lebih baik kalau misalnya nanti ini kan lu belum lulus nih. Hmm. Lu lebih baik nanti dikasih surat, dikasih ucapan, atau lebih baik di posting di sosial media? Kalau soal pansos mungkin ya di sosial media ya. Kalau gue nggak mengharapkan apa-apa sih. Asik. Jadi ya terserah lu mau ngasih gue apapun, udah gue hargain. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan, lu pengennya apa nih? Kalau Diucapinnya pakai dikasih surat, pilihan pakai gitu ya. verbal langsung, chat, atau Ini posting di story? Ini dipaksa gue harus milih ya. Iya benar. Dipaksa ya. Gue lebih milih dikasih surat sih, surat ucapan. Karena lu bisa simpan tadi. Betul. Ah, nyambung bener. Nah, Karena gue bisa simpan gitu. Lucu aja gitu. Gus, kita ngobrol berdua nih ya. Gus, ya. Ah, Lu bisa nanya balik lu ke Gus. Gue tuh berharap bisa nanya balik tadi lu. Nanya lu. Kita tuh ngobrol berdua lu. Kalau lu Terus ada gimana? tektokannya. kalau lu gimana? Gue menikmati Poki aja. Aduh. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin gara-gara tadi udah syuting, terus kayak energinya berkurang gitu pas Iya. kedua. Gue juga energi gue udah berkurang sebenarnya. Bener aja. Hebat tuh Gi. Lo kalau misalnya udah lulus, mau ngapain? Wah. Mau ngapain salah ya kayak Bana ya? Nah, gue kalau misalnya udah lulus, kalau misalnya udah tanya mau apa? Kalau gue balik pertanyaan lo yang Banyak tadi, yang gue pengen ini. kalau gue balik pertanyaan lo yang tadi, lo lebih mengharapkan apa? Walaupun gue tahu sih lo nggak mengharapkan Gue apa-apa. nggak mengharapkan apa-apa. Tapi Kalau dipaksa dipilih, dipaksa pilih, gue lebih baik dipaksa di chat aja sih. dipilih surat, bucket, Gue lebih baik di chat makanan, aja sih. di chat Karena atau yang pertama nggak perlu gue simpan dan bisa gue hapus. Gitu kan. enggak lo emang lu punya hati nurani gak sih anjing? Lah enggak Jahat dong. banget jadi orang bangsa. Jadi kalau misalnya Lu mikirin perasaan orang, lu mikirin perasaan teman-teman lo yang ngasih surprise itu gak sih? bukan. Buat Gue lu. mikirin gue mikirin. Tapi lu juga mesti mikirin gue dong. Rumah gue nggak kayaknya space-nya untuk naruh surat tuh kayaknya ribet gitu. Dan gue tuh orangnya lupaan. Kalau misalnya naruh sesuatu, habis itu lupa pasti besoknya juga hilang gitu loh. Jadi lebih baik gue di chat aja, bisa nggak perlu gue simpan dan bisa dihapus udah gitu. Tapi ngechatnya, maksudnya ngechat pribadi kan. Kalau misalnya di share di story gitu, Nggak, berarti gua lu nggak terlalu denger sih. nggak terlalu suka ya? Sebenarnya gue gak terlalu suka kalau misalnya itu jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan gue tadi, kalau gue orang yang gak terlalu suka di posting di story sebenarnya. Makanya kalau misalnya gue ulang tahun ada beberapa yang posting di story, gue nggak pernah Mau gitu, nggak pernah apa namanya nge-repost. nggak repost, karena bukan nggak pernah mau. Kalau misalnya mereka udah posting di story kan gue pasti thank you juga gitu maksudnya. Cuma kalau untuk repost kayaknya nggak pernah gue repost karena juga gue apa juga gitu maksudnya. Kalau gue repost sih selalu. Tapi sayangnya nggak ada sih yang kayak gitu. Gila kayak kehidupan gue sendiri banget. ya. Itu kasihan banget aja gue sumpah tuh. Soalnya kalau misalnya lo repost, itu jadi masuk ke story lo dan jadi kenangan juga. Iya, jadi memori kan. Iya. Tapi maksud gue juga orang yang mungkin karena kemarin tuh gue cukup kritis dengan segala hal yang terjadi sekarang ini. Saya taruh di story, kebanyakan taruh di story. Ntar juga yang itu kebanyakan numpuk bakalan saya lupa juga ada di mana. Sekarang kan ada fitur yang lo bisa lihat tanggalnya gitu. Nah itu saya malas sebenarnya buat ngeliatin tanggal. Kan lu mesti nginget dong hari ini tanggal. Enggak kan ada gambarnya, Cok. Bisa lo lihat, lo scroll ada Di highlight bisa di highlight ya sebenarnya ya. Di highlight juga bisa. Benar. Iya, kenapa nggak di highlight aja? Nanti gue coba deh kalau misalnya gue ulang tahun boleh nanti di story gue repost. Tapi paling ya gue bingung nih. Paling gua bingung nih. Ya Gitu. ampun. Tapi kasihan juga sih. Paling ini gue tambahin, sebenarnya bingungnya tuh kenapa harus di repost. Itu Kalau lu belum kirim mati ya? ke orang lain kan lo udah terima nih. Kalau lo repost lagi berarti lo ucapan orang lain iya dong lo kasih lihat lagi ke semua orang lain. Berarti seolah-olah misalnya Kuskus ngasih ke Anggi pengen ngasih tahu nih, wah gue dapet ucapan nih dari Kuskus, gue kasih tahu ke Oh, iya. temen gue yang lain. Nah, Bisa. kenapa lo mau repost kayak gitu? Itu perspektif Oh iya benar. baru kayak gitu. Harusnya cuma lo simpen aja gitu, bisa lo dapet, kenapa lo mesti kasih tahu juga ke orang lain, wah gue dapet nih ucapan dari ini. Iya benar. Itu kayak Itu sebenarnya salah satu keresahan gue juga. Jadi kayak tadi sebenarnya pamer Bener-bener. pertemanan gitu anjir. Bener. Ngomong. Ini nggak apa.
tadi kameramen kita ya ngomong ya. Tadi kameramen. Iya, benar, tadi Kira-kira kameramen suaranya kita. masuk nggak sih ke sini? Masuk lah. Masuk kan harusnya kan. Jadi tadi dia bilang kenapa mesti dikasih tahu ke Harusnya orang. dikasih ke orang. Kenapa harus Kenapa di repost ucapan biar lu orang di lain repost? lihat gitu loh. Bener sih, itu gue sebenarnya setuju. Kenapa lu mesti? Iya mungkin itu yang jadi pertanyaan gue. Kenapa lu mesti kasih tahu ke orang? Karena gue orang yang, aduh anjing emang anjing gue kelihatan jahat banget sih emang. Kalau gue sih jelas karena gue Gua tuh- bangga gue punya teman gitu. Gue tuh, aduh anjing. Gue tuh orang yang males buat ngucapin orang gue sebenarnya. Kenapa? Jadi paling teman dekat gue kalau misalnya si Feral nih wisuda atau ulang tahun, gue ucapin sama gue. Teman gue kalau misalnya yang deket sama gue ucapin yang deket gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak deket, males gue ngucapinnya. Maksudnya belum tentu dia juga ngerti gak maksud gue sih. Oh, Dia belum tuh bisa tentu aja dia kayak, "Ini sadar ngapain juga." sih maksudnya gitu maksudnya ngerti gak sih? Jadi Kayak gini, kayak lo nganggep dia teman deket tapi belum tentu dia iya, nganggep lo teman deket juga gitu kan. Maksudnya gue tuh paling malas kalau misalnya yang nggak Kayak gitu terlalu deket, gue mesti ngucapin juga. Nah itu terjadi kalau misalnya mereka nge-repost ucapannya di postingan mereka. Story mereka. Iya, kalau misalnya gue nggak sengaja ngeliat, jadi kayak ngerti gak sih lu? Ngerti nggak tuh? Kayak- Gue tahu posisi lo. Jadi kayak gue mesti ngucapin deh sekarang gitu. Jadi bingung kan? Mm-mm. Sama nih kayak gue ngasih gift ke teman-teman gue lain, gue nggak tahu dia nganggap gue teman atau enggak. Tapi gue ngasih aja gitu biar adil gitu. Tapi gue emang nggak tahu ya, mungkin gue terlalu bodoh atau terlalu baik gitu orangnya. Nggak enak kan gue gitu. Gue lebih saranin ke lu sih lebih baik mati lah. Sangat terlihat jelas kan kalau manusia ini tidak punya hati nurani Karena saudara-saudara. kayaknya susah banget anjing lu hidup lu susah bener aja dari tadi gue dengerin. Nggak ngerti gue. Enggak lah, pasti ada yang ini. Gue siap kok buat jadi temen lu. Cuma emang nggak terlalu ini aja lah. Lah, emang gue mau berteman sama lo? Oh bener. bener. Itu posisinya tadi kan? Bener posisi tadi. Kan Iya. kita juga nggak tahu pemikiran orang-orang. Tapi enggak, kalau menurut gue kenapa orang-orang Pokoknya kayaknya memang mereka butuh afirmasi aja sih. afirmasi ya maksudnya? Butuh diucapin. Oh, kayak bentuk perhatian gitu ya? Iya maksud gue ya Wah, memang bentuk bener apresiasi. kayak yang tadi si kameramen kita bilang mereka cuma pengen ngasih tahu aja nih gue dikasih ucapan ini kok sama si ini gue Iya. dikasih ucapan ini. Atau nggak buat ngode nih? Nih dia Tapi ini bukan berarti kita offense ke teman-teman kita yang ini. Iya, Bukan berarti kita ini offense. tuh cuma pendapat doang. Ini cuma pendapat kita. Jangan kalian tiba-tiba apaan sih ini si Anggi sama si Jadi Kus-Kus gitu kan. si anjing. Enggak sih, belum tentu mereka nonton juga. Iya betul. Gitu kan. Maksudnya nonton cuma 3, 2. Kayak pamer gitu. Nih gue diucapin nih, masa lu enggak? Kayak ada pesan gitu Iya, kalau mungkin. misalnya di repost ya. Iya. Tapi boleh nih kalau misalnya ada teman kita yang tiba-tiba keberatan mau masuk ke podcast ini, Mau ngapain? kirim podcast tadi. Balik dulu dong. Emang kita punya temen? Oh iya, Emang mereka nganggap kita temen? bener. Nah, belum tentu kan? Nggak bisa dipercaya. Tapi maksudnya kalau misalnya ada yang keberatan, ya kita ngobrol lah di sini nanti. Loh, kenapa? Terutama yang cewek ya. Kan ini kan keberatan, maksudnya kan mereka Pulang keberatan. dibungkus. Kita kan Kenapa? kita kan nggak keberatan. Kita kan nggak keberatan, mereka yang keberatan. Bener. Itu kan pendapat kita, kenapa mereka harus Itu sih yang kita pengen ngomongin udah. Apa lagi lo pengen ngomongin apa lagi? nggak tahu, mungkin lo ada pertanyaan tuh. Gila, gue yang syuting tag kedua ini Anggi aktif banget sumpah. Karena lu nggak aktif, gue mesti. Padahal gue udah ngomong, ini cuma aja. dia lanjut terus. Karena lu. Jadi mesti gue ini bingung aja. motongnya di mana anjir. Karena anda tidak aktif, jadi saya mesti mengimbangi supaya ini nggak terlalu bosan. Tapi itu sih pendapat kita sih. Itu sebuah maksudnya Waduh, kita tiba-tiba langsung closing. nggak closing, gue ngasih Oh, arahan lagi gitu. Gue ngasih pengulangan lagi, mengingatkan perangai, lagi, perangai. reminder lagi. Ini pendapat kita, Iya. gitu kan. Ini kita no offense ke siapa-siapa. Betul. Kalau misalnya kalian nggak setuju, ya udah. Kalian setuju nggak udah. Kita juga nggak memaksa kalian untuk berpendapat juga kan. Ini tuh kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi. Betul. Cuma kadang ekspresi kita suka kelewatan. Love language ya? Gimana love language? Iya. Jadi itulah kesimpulannya. Jawabannya sebenarnya ada di love language. Ya mungkin karena kita sesama Love manusia. language-nya beda-beda. Iya, love language-nya Ada beda-beda. orang yang butuh afirmasi kayak di repost story kayak gitu untuk bisa lebih senang dan lebih mengingat memori-memori ada di hari ini. Iya. Untuk
kedepannya kayak Kuskus kan pengen nulis nanti pas tua, Ya, yang biarpun belum tentu sampai tua. iya, karena gue menghargai sebuah memori kenangan gitu. Betul. Iya. Dan ya itu mungkin emang namanya manusia kan semua butuh love language. Iya, dan mungkin love language Kuskus tadi juga pakai surat apa segala macam. Ya, untuk perhatian lah. Iya, dan yang lain-lain gitu. Kayak gitu guys. Tapi mungkin gak sih ada orang yang ini adalah gitu. Udah lagi cok. Ada gak sih orang yang nggak punya love language gitu? Kayak gue nih kayaknya. Apakah anda tidak punya love language? Gue bingung asli. Tapi gue Gue yakin. percaya sih gue ada. Iya, gue yakin dan Tapi percaya kayaknya juga. belum kelihatan kayaknya. Mungkin lo belum ngerasain aja gitu. Mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Tapi gue yakin dan percaya semua manusia tuh, Yakin dan percaya. semua manusia pasti pernah memberi atau merasakan love language gitu loh. Dan mereka pasti pernah berharap love language kayaknya. Iya. Pernah Dan berharap. Kayaknya gue pernah berharap cuma gue lupa. untuk itulah manusia dari love language itu gimana caranya manusia memanusiakan manusia. Itu nyambung gak sih? Gue udah ngantuk. Gimana kalau kita udah closing aja? Iya, Closing aja ya. boleh. Mister ini apa namanya? Ya Radit. Lu kalau misalnya ngeliat muka lu kayak Mister. Gak ngeliat Radit. Kenapa? Ini anu. Aduh, kesep. Kena jenggot gue. Iya. Ya pokoknya gitu aja. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton podcast kita Menonton, ini. Kalau mendengar, Iya. dan juga misalnya, penonton dan pendengar karena kita bakal masukin ke Spotify juga. dan kita berharap kita akan mengalahkan podcast Mas dan juga podcastnya Desta. Kita bakal Enggak sih. Enggak, kita Enggak sih. Enggak sih. Enggak ya? Kita bikin ini karena gabut aja. Benar. Dan biar kita lebih produktif aja. Benar. Tantangan untuk diri kita sendiri gitu. Iya gitu. Tapi itu harapan gue pengen ngalahin enggak ya? Ya udah lanjut, kita langsung closing aja. Terima kasih untuk yang udah mendengar dan sampai jumpa. Kita tidak ada closing. Sekian podcast yang tidak ada namanya, tidak ada konsepnya, tapi udah ada orangnya. Dan tidak ada closingnya. Dan tidak ada closingnya. Dadah! Wow.